Insta360 Ace Pro cuma jago di gimmick AI. Emang iya? Pengen tahu lebih lengkap apakah Insta360 Ace Pro itu worth it untuk lo beli dan bagaimana spek dan pengalaman pribadi gue? Let's check it out. Langsung aja kita bahas build quality and design-nya. Pertama-tama gue langsung kasih lihat to the point, yaitu adalah flip screen-nya. Secara use case gue kasih lihat samping-sampingan kalau misalnya lo pakai action camera yang ada flip screen kayak si Insta360 Ace Pro ataupun Ace dengan si GoPro yang dimana tidak punya ada flip screen. Yang dimana kalau misalnya ngambil low angle ini akan lebih mudah kalau menggunakan flip screen yang ada di Ace Pro. Sedangkan kalau misalnya di GoPro ya akhirannya lo akan agak semi kayak tebak-tebakan framingnya itu seperti apa kalau lo lagi low angle ataupun. Dan kalau ngomongin terkait durabilitasnya bukan berarti dia punya flip screen ini dan terasa ringkih, gak sama sekali karena gue udah pakai ini untuk nge-review konten-konten sembari lari dan gak ada masalah sama sekali. Tetap tentunya lo harus telaten dan gak boleh kayak banting-banting. Tapi apabila lo akan bikin kayak vlog ataupun konten-konten yang di environment yang cukup ekstrim, menurut pendapat gue si material dari si Insta360 Ace Pro ataupun Ace juga akan sangat bisa memadai. Mekanisme untuk mengkonekkannya ke bagian konektor juga mudah karena memiliki mekanisme magnetik yang dimana kalau pada saat awal kalau misalnya lu nggak tahu, lu bakal pikir oh ini gampang banget ya untuk copot. Kenyataannya enggak nih, gue langsung kasih lihat kalau ditarik-tarik seperti ini itu akan tetap kokoh asalkan klipnya itu atau pas dikonekinnya tuh ada bunyi klik dan itu udah pasti kuat berdasarkan pengalaman gue. Apabila lu udah nonton video ini tapi udah keburu buat ngebeli Insta360 Ace Pro nggak apa-apa karena gue udah bikin 2 tutorialnya baik yang dari basic sampai pemanfaatan AI-nya. Langsung cek aja klik kanan atas atau di description box ya. Thank you. Oke langsung aja kita ngomongin terkait image atau video quality-nya. Kita bahas dulu nih yang namanya low light. Nah di mana di sini ada yang namanya pure video atau gue suka ngomongnya salah yaitu pure vision. Nah kalau misalnya menurut pengalaman gue, misalnya gue langsung kasih lihat aja nih di mana di depan restoran gue waktu itu ke Bandung ini ada lampunya ya, tapi umumnya biasanya kayak kamera sekecil ini atau action camera pada umumnya itu ada banyak noise. Nah lu bisa nilai sendiri di sini kalau menurut pendapat pribadi gue untuk level kamera sekecil ini di luar restoran yang agak gelap, menurut pendapat gue sih ini cukup aman ya dan amat sangat kalau apalagi kalau misalnya lu cuma pakai untuk social media, entah itu untuk TikTok ataupun Instagram, ini akan sangat cukup banget menurut gue kualitasnya. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar. Nah setelah tadi itu di restoran, gue sekarang kasih lihat lu footage gue di salah satu beach club di mana hari udah agak gelap dan tingkat kegelapannya menurut gue lebih gelap dibandingkan footage gue atau klip gue yang sebelumnya. Lu bisa lihat di sini gimana kayak beach clubnya itu masih terlihat ya. Setidaknya memang kalau misalnya untuk kayak tendanya dan kayak orang-orangnya menurut pendapat gue yang masih oke ya, walaupun keadaannya lu harus sadar betul itu cukup gelap, tapi memang untuk kayak bagian kayak neon-neon sign-nya itu mulai agak kayak sedikit banyak noise gitu. Nah di tempat yang sama di beach club itu gue kasih lihat lu pada saat menggunakan si pure video dan pada saat tidak menggunakan pure video. Lu bisa ngelihat gimana pada saat pakai pure video itu kayak noise-nya slightly lebih sedikit atau enggak lebih di-correcting sama si Insta360 Ace Pro. Tapi mungkin lu juga bisa ngelihat ada perbedaan yang agak ngeganggu banget yang dimana itu muncul cukup konsisten yaitu pada saat di beach club lu bisa ngelihat di belakang gua itu ada lampu akhirnya jadi kayak kedip-kedip gitu. Nah lu bisa lihat ya itu pada saat pure videonya nyala dan hal itu juga gua rasakan pada saat gua lagi pergi ke Bandung dan ke bagian yang cukup gelap dan cuman ada kayak lampu yang jarang-jarang. Nah lampunya itu jadi kayak kedip-kedip gitu. Menurut pendapat gue ini sesuatu hal yang teknis tapi menurut gue sih harusnya bisa dibenerin ya biar si keunggulan dari si Insta360 Ace Pro dalam hal low light-nya ini bisa semakin kencang atau enggak semakin kuat. Nah ngelanjutin yang tadi, jadi menurut pendapat gue lu harus memanage ekspektasi di benak lu terkait low light. Ingat ini low light bukan without light, jadi tentunya nggak bisa yang kayak bener-bener kayak pitch black atau pitch dark itu lu berharap itu si kamera ini masih bisa perform gitu. Dan apalagi gue langsung kasih lihat aja klipnya dimana pada saat kayak misalnya gelap, kalau misalnya lu pengen shoot suatu objek, apabila terlalu dekat hasilnya contohnya nih burger yang gue lagi shoot itu akan banyak kayak noise
noise-nya ya. Jadi harus di-manage ekspektasinya. Kalau misalnya lu berencana untuk nge-shoot suatu objek pada saat kondisinya low light, itu lu harus pikir-pikir pengkondisiannya, apakah menambahkan kayak lampu sedikit dari kamera HP lu atau gimana, karena hasilnya menurut gua kurang optimal. Nah selanjutnya adalah fitur clarity zoom. Ini sebenarnya fitur digital zoom, simpelnya seperti itu. Nah gua langsung kasih lihat aja kondisinya pada saat low light. Ini di restoran yang sama yang pas gua ke Bandung, itu di Barbecue Mountain Boys. Nah gua kasih lihat lu daripada saat belum di zoom dan pada saat di zoom. Nah menurut pendapat lu menunya itu udah cukup jelas atau belum? Menurut pendapat gue sih tentunya nggak fair kalau dibandingin dengan zoomnya si mirrorless. Tapi untuk kamera sekecil ini menurut pendapat gue sih udah cukup oke ya. Dan di occasion yang lain atau kesempatan lain gue juga coba lagi clarity zoomnya. Kali ini tidak menggunakan pure video, cuman video biasa. Dimana gue di IKEA, gue kasih lihat apakah lu bisa ngeliat price tag-nya nih dari si clip ini. Menurut pendapat gue untuk clarity zoomnya itu gak jelek-jelek amat dan cukup oke lah. Tapi memang gak bisa dibilang excellent banget. Nah salah satu highlightnya lagi dari kamera si Insta360 Ace Pro adalah kemampuannya untuk nge-shoot atau nge-record di resolusi 8K. Walaupun memang FPS-nya atau frame rate per second-nya terbatas sampai 24. Nah untuk kasih lihat lu seberapa canggihnya si 8K ini, gue langsung shoot aja. Dan kalau misalnya kita zoom, kurang lebih sih hasilnya seperti ini. Menurut pendapat gue ini akan oke apabila kalau misalnya lu punya keperluan ngambil video via action camera tapi juga pengen di display di layar yang lebih besar, misalnya layar smart TV. Dan selanjutnya apalah artinya sebuah action camera tanpa kemampuan slow-mo. Jadi secara garis besar dia itu bisa sampai 120 fps di resolusi 4K. Kalau misalnya lu mau di 240, lu harus turunin resolusinya ke 1080. Lalu bisa cek lah langsung di on bumper. Tapi gue langsung kasih lihat aja di dua footage dengan kecepatan yang berbeda. Yang pertama yaitu footage atau clip pada saat gue olahraga, yaitu snatch, kayak ngangkat beban gitu ya. Nah lu bisa ngeliat kualitasnya di sini dan lu bisa lihat ya di sini biasanya berdasarkan pengalaman pribadi gue di kamera-kamera lain atau mungkin di kamera gue doang ya, tapi lu bisa tulis di kolom komentar. Biasanya pada saat kayak slow mo suka kayak lampu yang berada di dalam frame itu kedip-kedip, tapi di sini menurut pendapat gue sih ini nggak terlalu kelihatan ya. Entah mungkin di dalam sistem atau mesinnya atau si Insta360 Ace Pro itu bisa memproses untuk mereduksi itu. Jadi kayak biasa suka blinking gitu loh kalau misalnya slow mo. Tapi menurut pendapat gue ini udah oke banget pada saat kondisi ada lampu-lampu seperti ini. Nah selanjutnya gue bakal kasih lihat lu mungkin nggak terlalu kebayang kalau gue cuma ngomong 4K 120 fps. Gue sempet nge-shoot ini di track Tamiya atau track mobil yang kecil itu kan kecepatannya cukup tinggi ya. Nah lu bisa lihat ini kurang lebih 120 fps sih seperti ini. Nah kita ngomongin colornya dulu. Pertama-tama untuk colornya ini dia nggak sampai 10 bit. Dimana kalau misalnya di era sekarang kayak Osmo Pocket 3 itu udah 10 bit. Nah ini cuman sampai 8 bit. Tapi menurut pendapat gue itu tergantung orang lah ya. Karena preferensi bikin kontennya kan beda-beda. Nah tapi pengaturannya yang perlu tahu juga yaitu kurang lebih yang secara garis besar itu ada standar yang mostly gue pakai dan vivid dimana tuh saturasinya lebih keren gitu. Dan juga dia nggak ada G-Lock, dia adanya yang flat. Nah kalau menurut gua, buat gua yang pengennya point and shoot abis itu cepet-cepet upload, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi buat lu yang pengen kayak ada banyak post production, nah menurut gua itu perlu dipertimbangkan ya, karena dia nggak ada D-Lock. Oke, sekarang kita ngomongin stabilization, HDR, dan FOV. Nah, dimana kalau misalnya lu beli action camera ini kan asumsinya lu pengen pakai untuk setidaknya bikin vlog ataupun kayak gua, ya, dimana gua suka bikin klip-klip untuk keperluan review di channel ini, yang dimana suka nge-review sport watch. Otomatis banyak kegiatan-kegiatan yang merequire gue untuk contohnya lari. Gue bakal kasih lihat lu bagaimana stabilization yang ada di Ace Pro pada saat dimatikan. Jadi di Ace Pro itu bisa dimatikan yaitu off, dan ada low, dan juga ada standar dan all the way sampai high. Langsung gue kasih lihat lu klipnya aja side by side, dimana lu bisa ngelihat perbedaannya pada saat gue lari dengan kurang lebih pace yang sama dengan stabilisasi yang berbeda-beda. Nah tadi kan gue sempat mention terkait HDR ya. Nah HDR itu terbatas sampai FPS yaitu 30 fps atau frame rate per second. Nah gue bakal kasih lihat lu juga klip yang sama pada saat gue lagi bikin klip untuk lari, dimana itu pada HDR mati dan HDR nyala. Kurang lebih perbedaannya seperti ini. Dan kalau misalnya lu menggunakan Insta360 Ace Pro, lu memiliki beberapa opsi FOV, dimana ada action dan ultra wide, de-warp, dan juga horizon lock. Gua kasih lihat semuanya untuk yang si action dan ultra wide dan de-warp ya, yang pada saat gua lari seperti ini. Jadi intinya kalau misalnya ultra wide itu lebih cocok untuk kayak yang mau kasih lihat pemandangan, dan action ya sesuai dengan namanya action. Tapi kalau untuk kayak vlogging
sangat disarankan untuk yang di warp, dimana itu kayak dia ngeratain gitu ya, jadi kayak nggak ada efek kayak mata ikan gitu. Dan sedangkan untuk horizon lock, gue bakal kasih lihat dimana ini si Iqbal naik motor pada saat horizon locknya mati dan horizon locknya nyala samping-sampingnya. Lo bisa menilai sendiri tentunya yang pas horizon locknya nyala itu lebih baik dong ya. Untuk dapetin video-video terbaru jangan lupa untuk klik notifikasi video terbarunya ya. Sekarang ngomongin audio quality. Nah, just for the record, ini speknya ada 3 mic yang tertanam di Insta360 Ace Pro. Jadi built-in udah ada mic. Kurang lebih hasilnya pada saat gua ada di restoran seperti ini. Di dapur barbecue Mountain Boy, suaranya gimana? Insta360 Ace Pro ini cukup rame. Ini juga udah pakai yang Pure Vision yang buat low light. Dan kalau misalnya gue ada di pinggir jalan, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini tes suara. Ini lagi hujan dan ada banyak mobil. Ini Pocket 3 langsung menggunakan mic 2, sedangkan ini si Insta360 Ace Pro yang nggak ada mic apa-apa lagi. Gimana suaranya nih? Nah, menurut pendapat gue memang ini bukan kualitas audio yang terbaik, tapi menurut pendapat gue ini masih sangat usable dan masih oke untuk digunakan untuk keperluan vlog selama memang nggak terlalu bising-bising amat. Oh ya, by the way, ngomongin terkait mic, gue sempet ngebahas video terkait mic yaitu Saramonic MR-SV2000. Nah, kalau misalnya lu lagi cari-cari mic untuk bikin konten, langsung cek videonya aja, klik kanan atas atau di description box ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait battery management. Secara durasi gue langsung tampilin aja secara on paper, tapi gue share langsung experience gue di mana pada saat gue coba slow-mo untuk sekitar 15 menitan, gue ngerasa bagian bawahnya itu agak mulai anget. Itu 15 menitnya bener-bener dinyalain terus ya. Tapi kalau misalnya lu penggunaannya tuh kayak mati nyala, itu sih nggak ada masalah. Nggak ada yang namanya heat issue gitu. Dan yang bagian keenam yaitu AI. Mungkin lu bagiannya kayak ngomong kayak, oh ini mah AI cuma gimmick-gimmick doang. Menurut pendapat gue, untuk ngomongin AI sampai saat ini si Insta360 adalah leading player ya menurut pendapat gue. Kenapa? Pertama, AI itu dalam artian AI highlights. Apa itu maksudnya? Pada saat lu nge-shoot itu bisa aja langsung pas lu preview itu dia akan memberikan kayak rekomendasi momen yang itu momen-momen kunci gitu berdasarkan kecerdasan buatan ataupun AI. Itu AI highlights. Yang kedua adalah dia memiliki yang namanya generative AI. Mungkin lu udah sering lihat lah di TikTok ataupun di sosial media lainnya di mana lu tinggal kayak masukin prompt atau lu pilih template, video lu bakal bisa berubah seperti ini. Nah, kalau misalnya lu masih penasaran bagaimana cara memaksimalkan si video ini untuk menjadi AI, itu gue udah bikin tutorialnya, langsung cek aja di description box atau klik kanan atas. Oke, jadi apa sih kesimpulannya? Gue mulai dulu dengan yang plusnya, yaitu flip screen-nya. Menurut pendapat gue terdengar simple, tapi untuk kesehariannya selama gue experience ini ngevlog tuh jadi enak banget. Dimana gue tinggal kayak buka untuk menghadap ke muka gue pada saat gue memang mau bikin video vlog ataupun pada saat gue mau low angle seperti yang gue udah ucapin di awal video ini. Dan nilai plusnya lagi nggak usah di-mention lah ya, yaitu durabilitas. Karena gue pakai ini ya memang untuk video-video atau klip-klip yang sifatnya itu aksi ataupun action. Dan tentunya yang nggak mungkin gue nggak mention yaitu pure video. Menurut pendapat gue memang ini bukan yang terbaik kalau misalnya dibandingkan dengan mirrorless sendiri. Tapi untuk action cam sampai saat ini berdasarkan pengalaman gue cobain action cam, ini sih oke banget ya pure videonya. Dimana lu kayak bayangin pada saat kayak traveling, lu lagi kayak pengen kasih lihat pemandangan atau enggak environment street food gitu. Kadang kan kita kalau misalnya pakai kamera yang kecil itu suka kayak noise-nya aduh ampun banget, jadi kayak agak nggak mood untuk ngeditnya juga. Tapi menurut pendapat gue berdasarkan pengalaman gue ini yang dari klip-klip yang gue udah kasih lihat ke lu juga, pure videonya nih sangat layak diapresiasi dan sangat layak untuk dijadikan salah satu consideration untuk membeli si Ace Pro ini sih. Dan mungkin lu tadi juga ada lihat ya hasil lari gue pada saat stabilisasinya dimatikan dan stabilisasinya dinyalakan, beda banget kan. Nah menurut pendapat gue itu sangat penting. Lu boleh aksi pontang-panting, tapi kalau akhirnya footage atau klipnya itu kurang bisa dinikmati alias kayak godek-godek, itu kan sayang juga. Jadi menurut pendapat gue stabilisasi di Ace Pro ini sangat bisa diandalkan. Nah menurut pendapat gue pribadi, salah satu kekurangannya yang sangat gue rasakan sebagai content creator ya paling kalau misalnya ingin fokus ke benda-benda objek atau yang spesifik dan agak deket. Nah menurut pendapat gue itu lo harus pertimbangan tuh apakah tipe konten lu yang harus selalu kayak nge-record suatu objek atau subjek dari jarak dekat. Nah kalau misalnya seperti itu
itu lo harus pertimbangkan poin yang ini. Thank you udah nonton produk review versi panjang dari gua. Kalau misalnya lo tertarik untuk beli Insta360 Ace Pro, langsung cek linknya di description box, karena kita juga di wia.id atau situs kita itu juga menjual si Insta360 Ace Pro yang bergaransi resmi. Dan kalau misalnya lo masih pengen nanya-nanya, tulis aja di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram di @WearInitiaOfficial ataupun follow kita di TikTok di @WearInitiaOfficial. Thank you and bye-bye.